Berlatar di kampung halaman saya, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan pembalap profesional yang bernama Kazunori Yamauchi, dan ini orangnya. Setelah pensiun dari pekerjaannya, ia menciptakan sebuah game simulasi balap mobil yang ia beri nama Gran Turismo. Kazunori sengaja menciptakan game ini dengan tingkat keakuratan yang paling tinggi untuk para pemain dapat merasakan bermain game secara nyata, dan tak hanya itu, pemain juga dibebaskan untuk memodifikasi mobilnya yang akan mereka gunakan. Dan kisah berfokus dengan memperlihatkan seorang remaja yang suka atau hobi bermain game yang bernama Jen Mardenborough. Ia sangat menyukai game Gran Turismo. Setelah menabung uangnya cukup lama, Ian akhirnya berhasil membeli konsol berbentuk setir agar ia lebih puas ketika memainkan game Turismo. Kesukaan Ian bermain game ini bertentang keras oleh ayahnya yang bernama Stephen. Beliau ini adalah atlet mantan sepak bola, sangat menyayangkan waktu luang Ian. Stephen juga membanding-bandingkan Ian dengan adiknya Chobi yang kini sudah atlet sepak bola seperti ayahnya. Namun walaupun seperti itu, Ian tidak mempedulikan perkataan ayahnya. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang eksekutif marketing yang bernama Danny Moore yang bekerja di salah satu perusahaan mobil yang bernama Nissan. Hari itu, Benny mempresentasikan tentang pengaruh Gran Turismo untuk meningkatkan penjualan mobil mereka yang saat itu sedang anjlok. Benny berniatan untuk mengambil para pemain di Gran Turismo untuk dijadikan pembalap profesional. Jadi, para pemain game yang biasanya hanya memainkan simulasi balap mobil di kamarnya saja, sekarang mereka nantinya bisa merasakan atmosfer yang berbeda dalam balapan mobil secara real. Jika gagasan itu berhasil, maka orang otomatis akan mulai melirik perusahaan mereka, yaitu Nissan. Awalnya, para peninggi Nissan ragu tentang hal itu, namun mereka akhirnya memberikan kepercayaan kepada Danny dan memintanya mengekrut seorang pembalap profesional yang bertujuan untuk melatih para pemain Gran Turismo. Dan malam harinya, Danny menghubungi satu persatu pembalap profesional untuk membantu menyukseskan GT Academy. Namun semua orang yang Danny hubungi menolak untuk bekerja sama dengannya, karena menurut mereka mana mungkin menggabungkan dunia game dengan dunia nyata itu sangat-sangatlah mustahil. Dan sehingga akhirnya Danny menemui teman lamanya yang bernama Jack Salter. Namun Jack saat ini bekerja sebagai seorang mekanik dalam klub mobil yang bernama Kappa. Sama dengan pembalap lainnya, Jack juga meragukan niat Danny untuk mengekrut pembalap di Gran Turismo. Bagaimana juga, ide tersebut sangat-sangat tidak mungkin gitu kan, bisa dikatakan mustahil. Karena nantinya pasti para pemain game yang biasanya main sambil tidur, jongkok, berak, baring akan merasakan sulitnya beradaptasi dengan balap sungguhan, dan mungkin ya akan mengalami kejadian yang sangat-sangat fatal nantinya. Dan malam harinya, Jack diundang makan bersama dengan semua tim Kappa untuk membahas pertandingan yang selanjutnya. Sebagai pembalap tua atau legend, Jack sempat memberikan beberapa arahan atau masukan pada seorang pembalap, yaitu Nicholas, dan ini orangnya. Namun Nick dengan sombongnya mengatakan kalau mekanik seperti Jack tidak pantas untuk memberikan masukan kepada pembalap profesional seperti dirinya. Ya, mendengar hal itu, Jack yang tadinya baik, pendiam, ramah, sopan dan tidak banyak bicara, dan satu lagi, ia adalah pembalap legend, tentu saja ia tidak terima dengan perkataan Nick. Ia langsung keluar dari tim Kappa dan menelpon Danny untuk bergabung dengan projek GT Academy. Malam sebelum perlombaan, Ian diajak oleh Chobi untuk berpesta dengan menggunakan mobil ayah mereka, saat yang lainnya mabuk karena meminum minuman keras, yaitu miras, induk segala keburukan. Tentu saja Ian tidak ikut bergabung dengan mereka semua. Ia lebih memilih untuk fokus, bertekad kuat dan berkomitmen pada latihan game sambil berbincang dengan seorang gadis yang bernama Audrey yang ia sukai sejak lama. Ya, tak lama kemudian pesta itu menjadi chaos karena kedatangan polisi yang lagi patroli. Karena Ian satu-satunya yang tidak mabuk, jadi ia pun terpaksa untuk mengemudi mobil agar mereka bisa lolos dari kejaran polisi ini, dan sehingga
Keesokan harinya, ayahnya membawa Ian ke tempatnya bekerja. Ayahnya berkata, "Nak, nanti kamu juga merasakan apa yang ayah rasakan dan intinya kamu akan bekerja keras di masa depan. Kalau kamu tidak belajar dengan baik di waktu muda, sekarang kamu akan merasakan sempitnya dunia ini." Ian tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Ia langsung bergegas untuk pergi ke perlombaan di game Turismo. Singkat cerita, perlombaan game Turismo pun akhirnya dimulai dan sehingga Goosey baby, goosey goosey. karena sudah ahli dalam bidang tersebut, tentu saja Ian dengan mudah memenangkan game itu dan berhasil mendapatkan tempat pertama dan resmi bergabung dengan GT Academy. Welcome to the GT Academy. All the best sim racers. Singkat cerita, Ian akhirnya sampai ke tempat GT Academy sama dengan 10 pemain terbaik dari seluruh dunia. Di sana Jack dan Danny melatih para pemain agar bisa menjadi pembalap profesional. Tentu saja, sebelum proses latihan dimulai, para pemain dibebaskan untuk memilih bahawa apakah tetap melanjutkan proses latihan ini atau tidak. Karena yang seperti anda tahu bahawa dunia balap mobil sungguhan akan sangat berbeza dan tentunya berisiko tinggi. Dan setelah semua pemain setuju, proses latihan pun akhirnya dimulai. Di hari pertama latihan, para pemain langsung merasakan sensasi balapan secara langsung dengan pendampingan Jack tentunya. Ian yang sangat jarang menyetir mobil merasa sangat gugup menjalankan latihan ini. Apalagi kalau ini dia harus mengemudi mobil sungguhan dan tiba-tiba alhasil, beberapa pemain pun banyak gagal pada latihan awal ini. Setelah berlatih mengemudi, para pemain menjalankan sesi latihan selanjutnya, mulai dari menahan refleks suhu panas, olahraga yang cukup berat, hingga latihan interview di depan kamera. Dalam setiap proses latihan, para pemain yang dianggap gagal akan langsung dieliminasi atau dipulangkan, hingga menyiksakan 5 pemain terbaik dalam satu sesi latihan. Ian berduel berlawan salah satu pemain yang terbaik, beliau bernama Matty, dan sehingga ya, dalam sesi balapan Ian dinyatakan kalah melawan Matty. Namun, ia mengeklaim bahawa rem mobilnya sudah anjlok atau licin. Jack mendengar hal tersebut langsung mengatakan bahawa itu hanya akal-akal Ian saja karena dia terlalu gugup, panik, ketakutan, khawatir dan tidak percaya diri. Tak disangka perkataan Ian dibenarkan oleh para penalis karena mobil yang mereka bawa memang remnya sudah blong. Alhasil, Ian pun terselamatkan dan terpilih menjadi kandidat 5 pemain terbaik. Ya, tibalah kita di sesi terakhir atau di ujung latihan GT Academy. Dan untuk tes terakhir, 5 pemain terbaik akan balapan mobil tanpa pendamping. Dan siapapun yang keluar nantinya sebagai pemenang, maka akan diikutsertakan dalam balapan mobil profesional yang akan mewakili Nissan. Dengan semua pengalaman dan latihan yang ia dapatkan selama ini, ia mampu membuktikan kemampuannya kali ini dan sehingga ya, akhirnya Ian mendapatkan peringkat pertama walaupun menang tipis dari Matty. Namun, Danny menegaskan kalau mereka harus memilih Matty sebagai wakil Nissan karena ia dinilai layak atau pantas yang jauh lebih baik daripada Ian. Namun, Jack tidak setuju dengan hal tersebut. Ia pun menetapkan Ian sebagai pembalap mobil yang akan mewakili Nissan. Kemenangan itu tentu saja membuat Ian menjadi bangga, senang, gembira. Ia langsung menelpon ibunya dan tidak sabar ingin mengetahui ayahnya karena ia ingin membuktikan kalau ia yakin akan bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pembalap profesional walaupun itu berawal dari sebuah game simulator.
Sebagai pemenang, Ian langsung terbang ke Australia untuk mewakili Nissan sebagai pembalap mobil profesional pertamanya. Di tengah perjalanan, Jack memberitahu Ian bahawa akan ada 6 perlombaan balap mobil dan di salah satu balapan Ian harus menepati minimal posisi keempat untuk bisa mendapatkan lisensi balap agar nantinya bisa dikontrak oleh Nissan. Singkat cerita, perlombaan balapan mobil perdana bagi Ian akhirnya tiba. I think the thing you have to. Dalam perlombaan itu, Ian dipertemukan dengan Nicola sebagai seorang pembalap yang sebelumnya pernah merendahkan Jack. Ya, tidak disangka-sangka, Ian sebagai seorang pemula ternyata lebih baik dari pembalap lainnya hingga berhasil mendudukan peringkat keempat di lap terakhir. Nick yang berada di belakang Ian tidak terima dikalahkan oleh seorang pemula sehingga ia pun menabrakkan mobilnya ke mobil Ian sehingga mobil Ian pun berputar dan menempati posisi terakhir. Jack langsung menghibur Ian yang mengatakan bahawa Ian sudah cukup baik untuk mengikuti perlombaan pertamanya dan masih ada 5 perlombaan lagi yang harus dia ikuti. Hingga saat ini dia tidak boleh menyerah. Satu persatu perlombaan harus ia jalani. Namun sampai kedua pertandingan terakhir Ian masih belum bisa mendapatkan posisi keempat. Hingga tibalah kita ke perlombaan terakhir yang digelar di negara terkaya yaitu Dubai. Perlombaan kali ini adalah kesempatan terakhirnya untuk Ian yang di mana ia tidak menepati posisi minimal keempat, maka ia tidak akan mendapatkan lisensi sebagai pembalap untuk bisa dikontrak oleh Nissan. Ya, perlombaan pun dimulai. Karena inilah pertandingan terakhirnya, Ian nampaknya mulai fokus berkomitmen dan bermental kuat ingin memenangkan balapan ini. Lagi dan lagi, Ian dalam perlombaan ini ia harus berhadapan dengan Nick yang terus saja memojokkannya. Untung saja kali ini Ian berhasil lolos dari serangan Nick dan akibatnya Nick mendapatkan karmanya dan berkat usaha dan pengalaman ia selama ini, ia akhirnya berhasil finish di posisi yang keempat dan mendapatkan lisensinya sebagai seorang pembalap profesional. Atas kemenangannya itu, Ian berterima kasih kepada Jack karena sudah melatihnya sebagai seorang pembalap. Singkatnya, Ian langsung melakukan perjalanan di Tokyo bersama Jack dan Denny untuk mendatangani kontraknya dengan Nissan. Setelah mendatangi kontrak, ia mendapatkan bonus dan ia langsung menggunakan bonus tersebut untuk menerbangkan Audrey ke Tokyo. Di saat-saat waktu itulah mereka menjadi semakin dekat dan memulai hubungan ke jenjang lebih serius yaitu pacaran dan sehingga sebulan setelah mendatangi kontrak, Ian kembali mengikuti perlombaan balap mobil yang diadakan di kampung halaman Pak Su, yaitu Jerman. Ian terlihat kali ini sangat percaya diri dan siap karena ia sudah resmi menjadi pembalap profesional. Ian memulai balapan dengan baik dan memperhatikan posisi yang cukup tinggi. Namun, ia tidak menyadari adanya tinjakan di lintasan tersebut dan sehingga ya, kedua orang tua Ian menonton perlombaan Ian melalui televisi merasa sangat khawatir akan keselamatan putranya. Ian langsung diterbangkan di pusat medis dan diberitahu saat ada di rumah sakit bahawa ada seorang penonton yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Hal itulah sangat membuat Ian ketakutan sampai-sampai cebok gak pakai tangan kiri dan akhirnya trauma. Enggan untuk kembali ke balapan, ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian penonton.
Lalu Jack membawa Ian kembali di lokasi kecelakaan. Di sanalah Jack bercerita bahawa ia pensiun dari dunia balapan mobil karena terlibat dalam kecelakaan yang sangat fatal yang menyebabkan sesama balapan meninggoy. Jack pun meminta Ian agar tidak menyerah seperti dirinya karena masa depan Ian sebagai pembalap baru saja dimulai. Penyelidikan pun menyatakan kalau Ian tidak bersalah atas kecelakaan tersebut. Namun, hal tersebut menjadi hal yang buruk bagi Lansasi Ian yang terancam serta banyak sponsor yang membatalkan kerjasama dengan pihak Nissan. Alhasil, Jack pun mendaftarkan Ian di perlombaan Perancis dan dalam perlombaan kali ini, Ian harus mendapatkan peringkat 1, 2 atau 3 untuk membuktikan kelayakan sebagai pembalap profesional. Selain Ian, Danny juga mengangkrut Matty dan juga Antonio yang sebelumnya merupakan rekannya di waktu pelatihan. Singkat cerita, hari pertama perlombaan pun tiba. Di hari perlombaan itu, keluarga dan teman-teman Ian datang untuk menonton secara langsung. Sebelum perlombaan mulai, ayahnya mendatangi Ian untuk meminta maaf kalau selama ini ia tidak pernah mendukung minatnya. Di awal perlombaan, Ian merasa terguncang setelah melihat mobil balapan yang lain mengalami kecelakaan dan akhirnya terbakar sehingga lagi-lagi Jack berusaha menenangkan Ian dan membuatnya sadar karena balapan ini berlangsung 24 jam, maka Ian, Matty dan Antonio berbagi tugas dengan bergantian setiap 3 jam sekali. Well, he pulled that first stint. Baik Ian, Matty dan Antonio sama-sama menyelesaikan tugas mereka tanpa masalah sedikit pun. Lalu 9 jam kini adalah kesempatan Ian dan sayangnya keadaan malam itu tidak baik karena turun hujan lebat dan disertai angin tapi tidak mendatangi Ultraman Halilintar. Hal itu sangat menyulitkan Ian, namun untungnya berhasil melewatinya begitu baik. 19 jam pun berlalu sampai saat ini Nissan berhasil mengamankan posisi yang keempat, namun tiba-tiba Antonio mengalami kram sehingga Ian harus menyelesaikan waktu yang masih tersisa sendirian dan ada-ada saja yang terjadi. Satu roda mobil terjatuh hingga posisi Ian mulai tertinggal oleh beberapa mobil yang lain. Meskipun demikian, Ian pun tidak menyerah begitu saja dan sehingga Ian berhasil memecahkan rekor putaran dan berhasil lolos ke final lap terakhir dan kembali berdua dengan Nicholas. Siapa sangka usaha dan perjuangan Ian akhirnya dibayarkan. You're only 4 seconds out from standing on that podium. Come in. Come in. Here they come! Akhirnya Ian berhasil memenangkan perlombaan ini dan kemenangan ini sebagai pembuktian pada semua orang bahawa pemain game juga bisa menjadi pembalap profesional jika dibarengi dengan doa dan ikhtiar itu. Dalam dunia nyata, wajah Ian yang asli pun ditampilkan yang di mana saat ini Ian berkompetisi lebih 200 balapan dan ia pun berperan sebagai peran pengganti dalam film ini.
tamat.